Bapak Ibu membaca Yohanes pasal 1 ayat 1, enarke en hologos, kai hologos en prostonteon, kai theos en hologos. Enarke pada mulanya, kai hologos adalah firman, kai hologos en prostonteon, dan firman itu bersama dengan Allah, kai theos en hologos, dan Allah lah firman itu. Kalau kita melihat dari gramatikalnya secara langsung, kai theos en hologos, dan Allah lah firman itu. Kemudian ayat 14, kai hologos sark egeneto. Nah ini yang di layar. Dan firman itu menjadi manusia. Ini ada kepentingannya nanti dengan mengapa Allah harus menjadi manusia. Dengan kata lain, mengapa harus ada kemanusiaan dalam diri Yesus, dalam diri Allah. Kenapa harus ada? Nah, biasanya pertanyaan pembuka, pengantar untuk ini adalah begini. Bisakah Allah menyelamatkan Bu Mariana Barus ini dengan cara, Bu, masuk surga ya? Tanpa harus disalib, tanpa Allah harus menjadi manusia, Ibu langsung masuk surga saja. Karena saya ini Allah yang maha kuasa. Masuk. Ya. Pak Thompson, masuk. Ya. Kira-kira bisa enggak Allah melakukan itu? Karena dia Allah yang maha kuasa. Jadi maksud saya, Allah itu tidak perlu berinkarnasi menjadi manusia, tidak perlu disalib, karena dia maha kuasa. Masuk surga. Kira-kira bisa enggak? Ada yang menjawab bisa, ada yang menjawab tidak bisa. Kenapa ada orang menjawab bisa? Karena kalau dia Allah, dia maha kuasa, maka dia bisa melakukan apa saja. Nah biasanya saya akan mengajukan pertanyaan lanjutan. Bisakah Allah membuat batu yang besar sekali, saking besarnya batu itu sampai dia tidak bisa angkat? Gitu. Jadi Tuhan menciptakan batu besar sekali, saking besarnya batu itu sampai dia tidak bisa angkat. Lalu ada orang bilang, ya itu Tuhan kurang kerjaan, ngapain juga Tuhan buat batu besar sekali, saking besarnya batu itu, lalu sampai dia nggak bisa angkat. Nah maksud saya, ada banyak hal yang Tuhan tidak bisa lakukan. Ada banyak hal yang Tuhan tidak bisa lakukan. Dia tidak bisa melanggar janji-janjinya. Benar? Setuju ya? Dia tidak bisa melanggar janji-janjinya. Dia tidak bisa tidak melakukan apa yang dia firmankan. Pasti dia lakukan. Dia tidak bisa mengingkari janji-janjinya. Dia tidak bisa melanggar apa saja aturan yang dia buat. Nah, kita sudah belajar dalam perjanjian lama, Pak. Jelas sekali obat penawar dari dosa itu hanya satu. Apa itu? Kurban. Itu jelas sekali rumus keselamatan dalam perjanjian lama. Bahwa dosa itu hanya bisa diampuni dengan korban. Mau dosa apa saja. Memang ada kategori dosa di sana kan? Makanya dalam perjanjian lama kita mengenal 5 sistem korban. Ya, di perjanjian lama Anda sudah paham itu. Tapi secara prinsip itulah aturan mainnya. Dosa itu hanya bisa diselesaikan kalau ada korban. Memang dalam bahasa Ibrani, kata menebus dosa itu dari kata kapar, kipur. Itu namanya menutup dosa. Menutup dosa itu sebabnya surat Ibrani mengajarkan begini. Ada orang yang berdosa, dia mempersembahkan korban, besok dia berdosa lagi, dia harus mempersembahkan korban lagi. Karena memang dosa itu tidak tuntas diselesaikan. Makanya, walaupun istilah dalam perjanjian lama itu, dalam terjemahan kita membaca menebus dosa, tapi sebenarnya itu menutupi dosa, kalau kita melihat dalam bahasa Ibrani itu. Nah, itulah sebabnya Pak. Nanti kita melihat bahwa Yesus itu dibandingkan dalam surat Ibrani. Kalau dalam perjanjian lama, imamnya saja berdosa, Yesus sebagai imam besar tidak berdosa. Dalam perjanjian lama, korbannya itu satu untuk satu orang dan akan dilakukan terus-menerus. Maka dalam perjanjian baru di dalam Yesus, korbannya satu untuk semua orang. Kalau dalam perjanjian lama, korbannya berkali-kali. Kalau di dalam Yesus sebagai korban, Yesus hanya satu kali selama-lamanya. Nah itu jelas. Itu artinya Allah tidak bisa menyelamatkan kita
tanpa harus ada korban. Nah, kita sudah paham, tidak ada manusia yang sempurna. Sudah diuji coba dalam perjanjian lama. Korban kambing itu, Pak, itu tidak ada yang kurapan, tidak ada yang kudisan, tidak ada yang kurus-kurus itu, Pak. Itu semua yang bagus-bagus. Istilah dalam perjanjian lama itu, korban-korban binatang itu pun tak bercacat. Tapi sejak awal memang bukan itu standar dari Tuhan. Maka, Pak, Allah yang menyelamatkan manusia dengan harus ada korban, maka implikasinya itu yang kita baca, bahwa kai hologos en sark egeneto, dan firman itu menjadi daging, menjadi manusia. Kalau dalam terjemahan kita kan diterjemahkan menjadi manusia ya. Kalau dalam bahasa Yunaninya, kalau Bapak Ibu lihat yang warna kuning itu kan sark. Sark itu sebenarnya kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu flesh, daging. Kalau manusia kan people ya, people atau man gitu ya. Dalam bahasa Yunani, Pak, kata manusia itu bukan sark, tapi anthropos. Makanya ada namanya kan antropologi kan. Itu dari kata anthropos dan logos, ilmu tentang manusia. Nah, kenapa ini mau dibuat di sini kata sark itu untuk memperlihatkan usaha dari Allah menjadi korban bagi manusia. Nah, itu sebabnya ini pasti sangat bertentangan dengan pengajaran-pengajaran yang Anda dengar, bahwa Yesus itu bukan juru selamat. Yesus itu hanyalah manusia yang berupaya sempurna, lalu karena dia layak uji coba, lalu dia diberi hadiah sebagai kurios, sebagai Tuhan, dan seterusnya. Nah, jadi kalau kita kembali ke yang tadi, Pak, Allah tidak mungkin bisa menyelamatkan Anda kalau Allah tidak menjadi daging. Itu adalah inti dari yang saya sampaikan di bagian Yohanes pasal 1 ayat 1 dan ayat 14. Allah tidak mungkin menjadi korban kalau dia tidak menjadi manusia, tidak menjadi daging, kalau isi dalam Yohanes itu. Karena apa, Pak? Allah itu roh. Kalau Pak Thompson mau tangkap Allah, itu roh, itu mau bagaimana mau tangkap dia? Ayo korbankan Allah, ayo tangkap dia, tangkap telinganya, potong telinganya. Kan tidak bisa melakukan itu. Nah jadi dari sisi ini, kalau kita menyebut Yesus itu sebagai juru selamat, maka tidak mungkin memisahkan Yesus sebagai manusia, itu tidak mungkin terpisahkan dari dia sebagai logos, dia sebagai Allah dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 itu. Itu maksud saya. Jadi kalau kita berbicara juru selamat, jangan sampai teologinya juru selamat yang dimaksud adalah ini adalah manusia yang diangkat menjadi juru selamat. Itu maksud saya.